jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKO Bekasi 1 dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, jemaat untuk beribadah di GKO Bekasi 1. Bagi yang baru pertama kali beribadah di GKO Bekasi 1, kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Saudara-saudara yang ingin atau membutuhkan pelayanan pastoral dapat menghubungi majelis jemaat setelah ibadah selesai atau kantor sekretariat majelis jemaat pada setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 9 hingga pukul 16 WIB. Jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi gembala sidang atau majelis wilayah masing-masing. Sidang jemaat yang terkasih, kami minta waktunya sejenak untuk mendengarkan penekanan-penekanan warta jemaat 1 minggu ke depan. Himbauan, protokol kesehatan ibadah di gereja. Jemaat yang mengikuti ibadah menggunakan masker dan dilarang membuka selama berada dalam lingkungan gereja. Sebelum memasuki halaman gereja, mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Sebelum memasuki halaman gereja, melakukan screening kesehatan, mengukur suhu tubuh, temperatur di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Dan konfirmasi kondisi kesehatan bagi jemaat yang mengalami batuk atau pilek tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Selama ibadah berlangsung tidak diperkenankan pindah tempat duduk. Setelah ibadah selesai tidak bersalaman, jemaat keluar secara teratur melalui semua pintu yang dibuka dengan tetap menjaga jarak dan langsung meninggalkan halaman gereja. Terima kasih. Berita pelayanan. Kelas katekesasi dilaksanakan pada hari Minggu pukul 13 WIB di gereja. Sakramen Baptisan Kudus akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus pada hari Minggu 20 Desember 2020 dalam ibadah khusus pukul 11 WIB. Nama-nama anak baptisan sebagai yang tertera di warta jemaat. Pengembalan bagi orang tua baptis akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 19.30 WIB di gereja. Dengan catatan anak-anak tidak perlu dibawa. Natal Komisi Sekolah Minggu. Ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 19 Desember 2020, kelas balita pukul 10 WIB, kelas pertama dan madya pukul 13 WIB melalui live streaming. Pencalonan majelis periode 2021 hingga 2026 sebagai yang tertera di warta jemaat. Persyaratan formulir usulan nama bakal calon majelis dapat diambil di meja statistik setelah selesai ibadah, Minggu pagi dan sore, atau dapat menghubungi sekretariat gereja. Formulir dikembalikan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke gembala sidang sebagai ketua panitia. Formulir diterima paling lambat hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 24 WIB. Diharapkan jemaat dapat berpartisipasi dalam pencalonan majelis ini. Tata ibadah Natal Keluarga 2020. Tata ibadah malam Natal Keluarga 2020 dapat diambil pada hari Minggu 20 Desember 2020 di meja statistik atau sekretariat majelis atau koordinator majelis wilayah masing-masing. Persembahan malam Natal Keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja pada ibadah Natal Rabu 25 Desember 2020 pukul 9 WIB. Himbauan. Bagi jemaat yang pindah domisili diharapkan untuk melaporkan pada majelis wilayah atau sekretariat gereja untuk dapat dilakukan perubahan data jemaat.
Pindah anggota jemaat. Pindah anggota jemaat dari GKO Bekasi 1, Bapak Insinyur Marsilam Darmoro Sintong Dapotan Sinaga, beserta istri dan 3 orang anak dengan alamat Jalan Durian 3 nomor 97 RT 08 RW 07 Kranji, Bekasi Barat. Pindah domisili ke Montreal, Kanada berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 November 2020. Ibadah Natal PW GKO Bekasi pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 17 WIB via link Zoom. Diberitahukan kepada jemaat GKO Bekasi 1 bahwa seluruh persembahan ibadah minggu, ibadah rumah tangga dan ibadah komisi, persembahan bulanan dan diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan lainnya yang akan diberikan ke gereja, kami menghimbau agar dipersiapkan masing-masing keluarga untuk dipersiapkan pada saat ibadah minggu atau diserahkan ke sekretariat gereja ataupun transfer rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Oikumene Bekasi 1. Jemaat juga dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Majelis GKO Bekasi 1 mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat. Doa dari kami, Tuhan Yesus sumber berkat dan kehidupan, terus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Natal Umum Jemaat 2020 GKO Bekasi 1 menyambut Natal ini di tengah keterbatasan karena pandemi. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tetap dapat bagian saling menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dalam bentuk virtual, penayangan iklan ucapan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam bentuk sebagai video durasi 15 detik 300.000, foto landscape sebagai 200.000, teks ucapan atau nama keluarga 100.000, dapat dilihat di Instagram GKO Bekasi 1. Bapak, Ibu, Saudara yang berminat agar dapat menghubungi tim kerja Natal. Demikian info yang dapat kami sampaikan atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara ikut memeriahkan acara Natal GKO. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita keluarga. Jemaat yang sakit di rumah, Penatua Joyce C. Talhatu, Ibu Sukamto, Nyonya Sitompul Baru Situtonga, Nyonya Panjaitan Baru Namaban, Ibu Turnip Saragi, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Ibu Risma Sitompul Baru Sidabutar, Ibu Dema K. Baru Simbolon, Bapak Sarman, Nyonya Nainggolan Baru Siburian, dan jemaat yang dirawat di rumah sakit, Bapak Penatua Hengki Soputan dirawat di Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat. Jemaat yang berulang tahun 1 minggu ke depan, jemaat dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat 1 minggu ke depan. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam ibadah. Diberikan kesempatan bagi kita sebelum masuk ibadah, kita bersaat teduh.
Sidang jemaat yang terkasih, memasuki Minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita semakin meluap. Dalam kalender liturgi Minggu Advent ketiga disebut Gloat Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini lilin ketiga kita nyalakan sebagai lambang sukacita atas kedatangan Kristus yang semakin dekat. Kiranya hal ini mendorong kita untuk menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita. Sebagai umat kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang adalah sang terang melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan sang terang. Mari kita bawa sukacita perjumpaan ini dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan sang terang itu. Jemaat kami undang berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81 bait 1 dan bait yang kelima. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Tuhan Allah datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Ibadah Minggu Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mengasihi manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah berkorban untuk dosa kita. Ia merengkuh kita kembali ke dalam kesucian Allah dan dalam kuasa Roh Kudus telah membaharui hidup kita. Salam sejahtera bagi saudara yang menantikan datangnya Immanuel. Salam sejahtera bagi saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 84 bait 1 dan baitnya yang kedua. Seluruh
Kau jadikan palu dan-Mu yang mulia, dan alamat-Ku Kau cerminkan terang surgawi yang bakar, sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta kekal. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa kita. Pengakuan dosa diawali dengan pengakuan secara pribadi. Ya Allah yang kekal, siapakah kami ini sehingga kami layak duduk di hadapan-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa beribu dosa dan pelanggaran kami membuat-Mu malu. Ampuni kami ya Allah, karena kami tidak berjaga-jaga dan menantikan Engkau. Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, serta terimalah pertobatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Penebus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang menyadari dosanya, serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah dengan penuh ucapan syukur janji Tuhan, yang terdapat dalam Mazmur 146 ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453 bait 1 dan bait yang ketiga. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya.
ragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Roma 13 ayat ke-13 sampai dengan ayat 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan permohonan kita kepada Allah agar melalui Roh Kudus-Nya Ia memberi pengertian atas firman Tuhan yang akan diberitakan. Bersama kita menyanyi dari Kidung Keesaan 358. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal
kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh benar ya Allah, bahwa segala sesuatu akan berubah, segala sesuatu akan berakhir dan lenyap. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa firman Tuhan kekal tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dalam keadaan apapun kami belajar untuk mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami umat-Mu, baik kami yang beribadah di gereja maupun di rumah, boleh diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah hati-hati kami, supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Dan biarlah firman itu berakar, firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri menyambut firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, saya akan membacakannya bagi kita. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ini, Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika tentang kedatangan Tuhan Yesus dan tentang bagaimana jemaat Tuhan menyikapi
janji Tuhan bahwa dia akan datang kedua kali. Paulus mengatakan bahwa mengenai kedatangan Tuhan Yesus itu pasti, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Dan dalam hal ini ada sikap yang berbeda terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Ada orang yang menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak perlu dipersiapkan. Ya. Santai aja, keadaan aman kok, Tuhan Yesus belum datang. Ya. Kalau waktu itu sudah ratusan tahun dari janji yang diberikan. Dan kalau sekarang sudah ribuan tahun. Ya. Pada saat itu mereka kelompok tertentu merasa bahwa tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu menjaga hidup benar, tidak perlu menjaga kekudusan hidup, nikmati saja hidup yang ada. Ya, atau mungkin mereka berpikir, toh kalau jatuh dalam dosa juga Tuhan Allah pasti mengampuni. Ya, jadi nggak usah terlalu pusing-pusing tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, tidak usah takut nanti akan ada penghakiman terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Yang Paulus katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang malam. Orang-orang yang tertidur. Orang-orang digambarkan seperti orang yang mabuk. Ya, kalau orang mabuk itu adalah orang yang tidak memiliki kesadaran tentang apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya. Emosinya, tindakannya, kata-katanya itu dikendalikan oleh alkohol, oleh anggur. Ya, kadangkala setelah orang mabuk, dia ngomong kata-kata yang tidak benar, ngamuk-ngamuk, lalu sadar, dikasih tahu, dia kaget. Masa sih saya begitu? Itu adalah orang yang mabuk. Ya, Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kalau mereka hidup seperti itu terus, hidupnya seperti orang mabuk. Mabuk bisa dalam arti harafiah maupun juga dalam arti sebagai satu gambaran, dikuasai oleh dosa. Kalau orang mabuk itu dikuasai oleh anggur, oleh alkohol. Kalau orang-orang yang tidak siap, orang yang hidup mengikuti keinginannya sendiri, tidak mau berubah, nyaman dengan cara hidupnya yang lama, ini adalah orang-orang yang tidak punya kesadaran. Orang-orang yang di hidupnya itu dikuasai atau dikendalikan oleh dosa. Sehingga sekalipun dia tahu yang benar, tapi dia selalu akan jatuh pada sikap, pada kata-kata, pada cara berpikir yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau Tuhan Yesus datang, pasti orang-orang seperti ini tidak siap. Ya, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang seperti inilah yang akan mengalami murkanya Tuhan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi ada juga kelompok orang yang digambarkan sebagai orang-orang siang. Orang-orang yang memiliki kesiapan. Ya. Siang itu mau menggambarkan tentang sikap yang sadar. Ya. Karena kalau siang kan orang bangun, orang bekerja, orang beraktivitas. Itu mau menggambarkan bahwa orang-orang siang ini adalah anak-anak Allah. Ini adalah orang-orang percaya yang memiliki kesiapan. Dia tahu, dia sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Dia tahu memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hanya mengikuti hawa nafsu kedagingannya. Dia memilih untuk tidak melakukannya, ataupun kalau dia jatuh, dia mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Ini yang disebut dengan orang-orang siang. Ya, dia menjalani hidupnya, dia mengisi hidupnya untuk membangun iman
Jadi semakin hari dia semakin memiliki iman. Ya, iman itu kalau digambarkan seperti sesuatu yang hidup, seperti tanaman. Tanaman itu supaya dia hidup, tumbuh, dia mesti disiram, dia mesti dikasih pupuk, dia mesti dirawat. Ya, bahkan pencinta tanaman tertentu dia punya lotion sendiri untuk daun, ya kan, sehingga daunnya tuh bagus. Ya, glowing, bukan muka aja yang glowing, ya kan. Daun-daun juga glowing. Jadi jangan kalah sama daun. Ya. Begitu juga dengan iman, kehidupan rohani. Ya, itu perlu dibangun, perlu dipelihara. Nah, orang-orang yang siang ini mereka sibuk mengisi waktu-waktu kehidupannya sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka tidak santai, ya. Mereka tidak mengikuti arus duniawi, tapi mereka berbuat sedemikian rupa supaya imannya kepada Tuhan Yesus makin hari semakin kuat, supaya kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada sesama tidak menjadi pudar. Ya, meskipun dia mungkin menghadapi orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda, karakter yang menyenangkan, karakter yang menjengkelkan. Kalau terus-menerus dihadapi, itu akan membuat orang menjadi tawar hati, tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi memiliki kepedulian. Tetapi orang-orang siang, meskipun diperhadapkan dengan orang-orang yang memperlakukan dia tidak benar, dia tetap mengambil komitmen untuk tetap mempertahankan kasih Allah di dalam dirinya, sehingga dia terus bisa membagikan kasih Allah itu kepada sesama. Dia tetap memiliki pengharapan di dalam dirinya, sekalipun dia memiliki berbagai persoalan. Dalam saat yang bersamaan dia menanggung penderitaan, tapi di saat yang bersamaan dia punya satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan dia boleh menerima pertolongan, dia boleh menerima kekuatan. Nah, ini adalah orang-orang siang. Dan orang-orang seperti ini menurut Paulus, ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak akan seperti terjebak, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang siap. Dan ketika Tuhan Yesus datang, itu bukan suatu masa di mana mereka mengalami ketakutan atau kengerian. Tapi orang-orang siang, ini adalah ketika Tuhan Yesus datang, maka momen itu menjadi momen yang membawa sukacita yang besar dalam kehidupannya. Nah, persoalannya, manusia itu terbatas. Ya, kalau orang percaya digambarkan seperti atlet. Ya, kalau dia lari maraton, dia punya kondisi lemah, dia bisa capek, dia bisa ingin menyerah. Kalau dia digambarkan sebagai prajurit, bisa juga sebagai manusia dia lemah, dia takut, dia gentar. Dan ada satu masa di mana dia mungkin tidak bisa bertahan, mempertahankan sikapnya yang berjaga-jaga itu. Untuk itulah Paulus berkata di dalam ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini adalah jalan keluarnya. Ya. Bagaimana supaya kita sebagai orang-orang siang, ya, anak-anak Allah yang sudah memiliki sikap berjaga-jaga, ya. Menurut Paulus yang penting bukan cari tahu kapan waktunya persisnya Yesus datang. Itu nggak perlu diketahui karena memang tidak ada yang tahu. Fokusnya adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan berjaga-jaga. Ya. Nah, kalau sudah berjaga-jaga, bagaimana caranya supaya sikap berjaga-jaga itu tetap konsisten, terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang. Nah, ini yang saya katakan tidak mudah. Untuk tetap bersikap konsisten itu tidak mudah. Untuk tetap memiliki pengharapan itu terus-menerus itu tidak mudah. Ada saatnya orang mengalami masalah dan dia bisa menjadi putus asa. Ada saatnya orang yang beriman dengan sungguh-sungguh seperti Nabi Elia. Ya, dia bilang, Tuhan sudah cukup sampai di sini, biar saya mati saja. Padahal sebelumnya apa? Dia sangat berkobar-kobar, dia tantang ratusan nabi Baal dan mereka semua mati terbunuh. Tapi saat dia menghadapi Isabel mengancam akan membunuh dia. Di situ dia sepertinya sudah menyerah, give up.
Ambil saja nyawaku ya Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nah, ini merupakan satu contoh bahwa tidak selamanya anak Tuhan, orang percaya yang hidupnya itu sudah berjaga-jaga, sudah benar, sudah membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, sudah mengasihi, sudah mengampuni sesama, sudah memiliki iman terus di hatinya, menjaga supaya tetap beriman. Itu akan terus seperti itu. Ada saatnya dia akan lemah. Ketika dia mengalami sakit yang panjang, yang kronis, tidak sembuh-sembuh. Ketika ada orang yang dia kasihi meninggalkan dia berduka cita, dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia kehilangan pekerjaan, ketika dia bangkrut, ketika dia ditinggalkan oleh pasangannya, bercerai, ketika anaknya narkoba, padahal dia sudah setia sama Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang tidak dia duga, pergumulan yang berat terjadi dalam hidupnya. Itu yang kadang membuat orang tidak bisa terus mempertahankan imannya. Kadang orang mempertanyakan Tuhan. Kadang itu membuat orang sebagai pelayan sekalipun bisa membuat dia lemah dan bahkan bisa membuat dia mengatakan, sudah mundur saja, saya tidak perlu lagi melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus katakan, supaya orang percaya itu bisa memiliki sikap yang konsisten, yang terus berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang atau sampai dia dipanggil oleh Tuhan, dia harus ada di dalam persekutuan. Dia harus membangun relasi yang kuat. Kalau tema pagi hari ini, persahabatan saling membangun. Tidak ada satupun orang percaya yang bisa mempertahankan imannya, kesetiaannya, ketekunannya, pengabdiannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhir dengan sendirian, menjalani kehidupan rohaninya sendirian. Karena kita memang sudah didesain oleh Allah sebagai orang-orang percaya yang digambarkan seperti tubuh. Tubuh itu kan gak ada yang terlepas. Ya, kalau ada kepala atau tangan yang berjalan-jalan, ya itu hantu bukan manusia. Ya kan? Kita harus terikat, terhubung. Dan ketika kita terhubung, maka kita punya kontribusi bagi sesama kita. Supaya melalui keberadaan kita, kita bisa membangun orang lain. Dan keberadaan orang lain itu bisa membangun diri kita. Supaya kita bisa tetap kuat sampai pada akhirnya. Di sini ada dua hal yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Ya, walaupun temanya di sini saling membangun, tapi di dalam ayat 11 ini ada dua hal. Nasihati di sini maksudnya adalah berikanlah penghiburan. Ya, bahasa Inggrisnya comfort. Waktu Paulus menulis surat ke jemaat Tesalonika, jemaat itu mengalami penganiayaan. Beberapa di antara jemaat terbunuh, ya seperti peristiwa Sigi. Saat itu mereka galau, ya, berduka cita, mengalami tekanan. Paulus katakan kamu harus saling menasihati. Orang-orang yang mengalami duka cita, orang-orang yang mengalami kehilangan, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang lemah. Mereka bisa menjadi putus asa. Mereka bisa menjadi tawar hati. Dan kalau ini terus dibiarkan berarti jemaat ini tidak siap. Maka bagaimana supaya mereka punya pengharapan? Bagaimana supaya mereka memiliki semangat sekalipun dalam hidupnya terjadi satu penderitaan yang berat. Ya, ada anggota-anggota yang terbunuh, ada anggota-anggota keluarga yang teraniaya, yang cacat, ada yang dirampok, kehilangan harta yang sudah dikumpulkan sekian lama. Ya. Hati siapa yang tidak putus asa? Hati siapa yang tidak galau? Tetapi dengan adanya anggota lain yang menasihati, yang mengatakan bahwa memang keluargamu sudah meninggal, sudah dibunuh, tapi firman Tuhan katakan bahwa manusia bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa sekalipun dia meninggal, tetapi dia memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dia tidak menderita di sana, tapi justru dia masuk
kepada satu kehidupan yang sempurna, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit, penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Jadi peristiwa meninggalnya orang-orang yang kamu kasihi memang menyedihkan, tapi di satu sisi peristiwa itu mendatangkan kebahagiaan bagi yang meninggal. Ketika orang percaya yang lain mengatakan seperti ini kepada anggota jemaat yang mengalami penderitaan, pasti walaupun dia meneteskan air mata, pasti walaupun dia bersedih, dia akan mengalami penghiburan. Dia akan dikuatkan lagi imannya. Dia dimampukan lagi untuk menata kehidupannya yang baru tanpa orang-orang yang dikasihinya. Dia dimampukan untuk tetap tegak berdiri dan terus melangkah, melihat arah di depan sana ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui hidupnya. Dan dia mulai beribadah dan dia mulai melayani Tuhan. Ini yang disebut dengan menasihati. Ya kan? Memberikan penghiburan sehingga orang yang iman yang lemah itu dikuatkan. Orang yang berputus asa dia boleh menemukan pengharapannya lagi di dalam Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kalau kita saat ini masih hidup, kita ada di dalam satu persekutuan, Tuhan katakan, aku mau kamu menjadi orang yang bisa menghibur orang lain. Orang yang jatuh di dalam dosa, orang yang mau bertobat, ya kan? Kamu harus rangkul supaya dia tidak semakin terpuruk. Kamu harus katakan, ya kan, bahwa masa lalu Tuhan sudah mengampuni. Jangan kembali lagi, tapi hiduplah di masa yang baru. Itu perubahan itu memang sulit, tetapi saya ada untuk terus mendukung kamu, mendoakan kamu, ya, sharingkan pengalaman hidup. Dulu saya juga pernah jatuh, dulu saya juga berdosa, mungkin lebih dari kamu. Tapi saat ini saya bisa bangkit, bisa hidup di dalam pertobatan, bisa melayani atau bisa menjadi berkat. Dan saya percaya kamu juga pasti bisa, ya kan? Nah, ketika hal ini kita katakan, itu yang disebut kita sedang menasehati. Kita sedang menghibur orang yang lemah. Entah orang yang sakit, tadi orang yang gagal hidup di dalam kebenaran, ya, kita merangkul mereka dengan berbagai cara, bisa melalui doa, bisa melalui kata-kata, bisa melalui kehadiran kita tanpa kita bicara, tapi kita hadir di situ dengan memberikan sesuatu. Ada begitu banyak cara, tinggal apakah kita mau bersikap aktif melihat orang-orang yang lemah di sekitar kita untuk memberikan kontribusi, yaitu memberikan penghiburan bagi mereka, ataukah kita hanya berdiam diri, melipat tangan dan berkata, itulah derita lo, ya, kata anak muda sekarang, DL gitu. Itu tidak boleh berlaku di dalam persekutuan kita sebagai umat Tuhan. Kelemahan, kegagalan, penderitaan, kesukaran daripada sahabat kita, orang-orang dalam persekutuan kita, di rumah, di gereja, di dalam komunitas manapun kita berada, itu juga merupakan tanggung jawab kita untuk menolong mereka kembali bangkit dari kelemahan dan kegagalannya, dari penderitaannya. Hari ini apa yang kita lakukan terhadap mereka? Firman Tuhan mengajarkan, jangan biarkan mereka berada di dalam penderitaan dan kelemahannya sendirian. Tapi kalau engkau ada, engkau melihat dan engkau tahu, maka lakukan tugasmu sebagai orang yang bukan membuat sesama itu menjadi semakin putus asa. Ya, kalau orang sakit gak sembuh-sembuh, oh lu berdosa nih, pas dosa apa? Lalu orang melakukan kesalahan, lalu punya masalah, yaitu makanya akibat gitu kan. Tapi kita harus menghibur mereka dan berada di samping mereka untuk membuat mereka bangkit kembali. Yang kedua dikatakan, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Membangun di sini artinya memajukan seseorang, mengembangkan, memperbaiki seseorang, sehingga ketika kita memajukan dia, terjadi perubahan, perbaikan-perbaikan, terjadi pertobatan.
Karena setiap orang itu mengalami pertumbuhan iman masing-masing. Ya, seperti saya katakan bahwa iman seseorang, karakter seseorang itu mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Bagaimana supaya orang itu semakin hari semakin bertumbuh dewasa, kesalehannya itu semakin meningkat, imannya itu semakin kuat, karakternya itu semakin hari berubah, karakternya menjadi seperti Kristus. Itu tidak bisa dilakukan sendiri, itu butuh orang lain ya untuk membangun kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam kisah para rasul, Paulus baru bertobat, gak ada yang mau menerima dia, rasul-rasul gak mau, karena mereka tahu Paulus itu siapa. Rekam jejaknya adalah seorang laskar ya, yang melawan umat Tuhan, bahkan membunuh umat Tuhan. Tapi di antara semua hamba-hamba Tuhan itu ada seorang namanya Barnabas. Barnabas itu artinya anak penghiburan. Dia datang, dia rangkul Paulus, dia bawa ke rasul-rasul lainnya. Ini loh, Paulus ini adalah orang yang memang dulu seperti itu, tapi sekarang dia sudah bertobat, ya kan? Akhirnya apa? Paulus ini bertumbuh. Ya, ketika dirangkul, Paulus mungkin juga diajarkan tentang iman di dalam Kristus seperti apa. Dia semakin hari semakin mengerti. Paulus mengalami kemajuan, ya, dari seorang yang tadinya laskar jihad, ya kan? Dia berubah, dia menjadi seorang yang sangat mencintai Tuhan, Tuhan Yesus. Bahkan dia rela, dia mati untuk Tuhan Yesus. Orang yang garang, orang yang angkuh, ya. Siapa yang seperti saya? Secara rohani, semua kewajiban agama saya lakukan, tidak bercacat. Tapi begitu dia didampingi, ada orang lain yang membangun, salah satunya adalah Barnabas, dia berubah. Dia menjadi orang yang memiliki karakter Kristus, tidak garang, ya, tidak, mulutnya itu tidak berkuar-kuar, ya kan? Tapi kata-katanya, hidupnya, sikapnya dikuasai oleh kasih Allah. Kenapa? Karena ada orang lain yang membangun kehidupannya, sehingga dia bisa menjadi seperti itu. Karakternya berubah, imannya juga bertumbuh, dan dia menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh berdedikasi dan menyumbangkan perkembangan kekristenan dan Injil pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu juga dengan Markus. Begitu Markus tidak mau melayani, meninggalkan pelayanan, Paulus bilang, Markus gak usah lagi melayani. Orang seperti kamu itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin. Tapi Barnabas apa? Markus ini, ikut saya melayani. Dibimbing, dibangun. 20 tahun, Paulus bilang apa? Markus ini adalah rekan pelayanan saya yang membantu saya. Ada perubahan karakter. Markus yang tadinya tidak bertanggung jawab, yang seenaknya, sudah ada jadwal pelayanan keluar, enggak pelayanan, semau gue melayani. Tapi begitu ada yang membangun, yaitu Barnabas, yang membimbing dia, yang mengajarkan firman, yang memberikan teladan, yang memberikan doa, Markus berubah menjadi, karakternya menjadi orang yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Hari ini siapa orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, yang membutuhkan kita supaya melalui kita, melalui doa, melalui sharing firman, melalui sharing kesaksian yang kita telah lewati selama ini bersama dengan Tuhan, dia bertumbuh, dia semakin maju, dia semakin berkembang, karakternya semakin berubah. Itu yang Tuhan mau. Dan kita pun harus terbuka pada orang lain. Karena kita tidak bisa bertumbuh sendirian, berkembang sendirian. Kita butuh orang lain. Baru beberapa hari yang lalu saya bilang dengan orang yang membangun saya, ada satu persoalan yang berat. Terus saya bilang, jadi saya harus bagaimana? Nah, padahal dia bukan pendeta, majelis juga bukan. Tapi saya bisa seperti itu. Saya bilang, jadi saya harus bagaimana? Lalu dia bilang, oh begini Bu, berdoanya begini. Saya ngerti, doa itu saya ngerti. Tapi saya sadar bahwa saya ini manusia biasa.
Saya butuh orang lain yang bisa membangun saya. Makanya saya terbuka. Dan ini adalah orang yang bisa dipercaya, meskipun bukan pendeta, meskipun bukan majelis, tapi dia memang punya komitmen untuk membangun sesama termasuk saya. Ada juga dari rekan pendeta, kita punya grup. Setiap hari kita saling mendoakan. Doakan ya di gereja kami ini. Oh iya, doakan ya saya. Setiap hari. Itulah komunitas yang Tuhan mau. Di mana kita memberi diri untuk dibangun orang lain, dan kita pun mau memberi diri untuk membangun orang lain. Inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga mau mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan untuk itu diperlukan kesiapan. Kita harus berjaga-jaga. Hidup dalam iman, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kasih. Jangan hidup di dalam kepahitan. Supaya kita bisa konsisten berjaga-jaga, kita membutuhkan orang lain. Dan orang lain pun membutuhkan kita. Biarlah kehadiran kita itu membawa sesuatu yang memberkati, berdampak bagi iman orang lain, bagi kemajuan rohani dan pertumbuhan rohani dan kedewasaan rohani daripada sesama kita, dan membuat orang lain semakin hari semakin memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dari Kidung Keesaan 583 bait yang pertama dan keempat. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini, ya Allah. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam diri kami masing-masing. Karuniakan kami kasih dan juga kerendahan hati ketaatan, supaya kami mau mengambil bagian, memenuhi panggilan Tuhan untuk menghibur keberadaan kami, boleh membangun sesama kami, sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang dikuatkan, orang-orang dibangun imannya, dan karakter mereka semakin hari diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Karuniakan kami juga roh kerendahan hati, sehingga kami pun mau membuka diri kepada sesama kami untuk dihibur dan juga untuk dibangun
dari waktu ke waktu. Sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang siap, dan kapanpun Tuhan Yesus datang, maka kami didapati Tuhan dalam keadaan yang siap. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu bahwa Kau akan datang kembali dan memberi kemuliaan kepada kami. Biarlah janji-Mu boleh terjadi atas kehidupan umat-Mu. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit di rumah dan juga yang dirawat di rumah sakit. Kami bawa kepadamu di dalam doa kami Ibu Penatua Joyce C. Talahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Sitompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M. Turnip Saragi, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Ibu Risma Sitompul Boru Sidabutar, Ibu Dema K. Boru Simbolon, Bapak Sarman, Nyonya Nainggolan Boru Siburian, dan juga Bapak Penatua Hengki Soputan. Ya Allah, Engkau mengetahui beban penderitaan yang dialami oleh kekasih-kekasih kami. Biarlah Engkau menghibur mereka sehingga mereka kuat menjalani pergumulan mereka melawan sakit penyakit. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap obat-obatan dan juga dokter dan perawat yang merawat mereka, sehingga melalui semuanya itu menjadi sarana di tangan Tuhan untuk meringankan penderitaan mereka dan juga untuk membawa pemulihan serta kesembuhan atas tubuh mereka yang sakit. Kiranya iman mereka semakin bertumbuh, dan oleh iman mereka kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Ibu Sri Rejeki Boru Sinulingga, Nyonya Tampu Bolon A. Boru Tambunan, Saudara David Yusuf Samangun, Adik Silvina Florencia Malaiholo, Bapak Parlindungan Sihombing, Ibu Dian Wahyuni, Adik Pingkan Gita Natalia, Bapak Suno Z. Hulu, Adik Aurelio Ivander Simanjuntak, Saudara Indra C. Roti, Bapak Slamet Samperante, Bapak Franky Parlindungan Siagian, Bapak Harabanto Simatupang, Adik Lu A. Hutapea. Bapak, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat-Mu kepada mereka, dan biarlah Engkau menyingkapkan kepada mereka masing-masing apa yang menjadi tujuan panggilan-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu mengisi waktu kehidupan mereka untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Hidup mereka bermakna, hidup mereka memuliakan Tuhan, hidup mereka kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan hamba-hamba Tuhan yang Kau utus melayani Tuhan di tempat ini. Baik Gembala Sidang, Bapak Pendeta Rismes Cornelis bersama dengan seluruh penatua dan para pengurus komisi yang sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Engkau sertai mereka dan urapi sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tanggung jawab, memberitakan kebenaran, baik lewat kata dan perbuatan, berdoa dan menasihati seluruh jemaat, sehingga melalui pelayanan mereka jemaat Tuhan boleh mengalami pertumbuhan iman. Dan Engkau memberi kekuatan baru senantiasa bagi para pelayan-Mu, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna kiranya memelihara mereka dan keluarga mereka yang telah memberi dukungan atas pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun juga jemaat Tuhan yang hadir di gereja-Mu saat ini. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan itu boleh menguatkan dan menopang kami semua, sehingga kami mampu menghadapi setiap perkara yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, baik menyangkut pergumulan pribadi kami, keluarga, pekerjaan, studi, masa depan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kami gumulkan.
Kami percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban dan tuntunan bagi kami dalam setiap pergumulan yang kami jalani. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mengucap syukur di dalam segala perkara. Tolong kami supaya kami punya hati untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap pergumulan yang sedang kami jalani. Dan beri kami kekuatan untuk kami mampu menaati apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami melalui firman-Mu dan juga melalui Roh Kudus. Sehingga hidup kami, baik ketika kami diberkati maupun ketika kami mengalami pergumulan, itu tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi sesama kami. Kami juga berdoa memberkati pemerintah kami, Presiden kami Joko Widodo, para menteri, dan seluruh pejabat pusat sampai pada pejabat di daerah. Engkau juga yang bersama mereka dan meneguhkan kepemimpinan yang Tuhan karuniakan. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang tegas, mampu menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah bangsa kami, dan juga dapat melakukan pendekatan-pendekatan terhadap orang atau kelompok-kelompok tertentu yang saat ini sedang berupaya untuk merongrong pemerintahan bangsa kami. Tuhan menolong mereka dan Tuhan berkuasa atas pemerintah kami. Dan biarlah melalui campur tangan Tuhan di dalam kepemimpinan bangsa kami, maka bangsa kami semakin hari boleh semakin tumbuh menjadi bangsa yang kuat, yang mampu mengatasi setiap krisis yang terjadi, baik menyangkut krisis kesehatan, ekonomi, keamanan, dan juga persoalan lainnya. Kami percaya bahwa ketika kami umat Tuhan memanggil nama-Mu dan memperkatakan berkat-Mu atas Indonesia dan melakukan tanggung jawab kami sebagai warga bangsa Indonesia, maka kami yakin bahwa tangan Tuhan terulur untuk menolong, memulihkan, menyembuhkan Indonesia dan membangun Indonesia. Bapak, ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami menaikkannya hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara yang diberkati Allah, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan baitnya yang kelima. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri, mengucapkan syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah. Ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan apa yang kami miliki dengan ketulusan dan kerendahan hati. Bahkan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Dengan demikian berkat-Mu akan semakin berlimpah di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat, percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakanlah panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Mari kita pujikan Kidung Keesaan 740. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Suka surga yang kekal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus merangkulmu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Dengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah
surga yang bakal. Kami sekeluarga mengucapkan Ya Ahu Balmufadu. Ya Ahu Balmufadu. Halo bro, tadi bicara Beta Dennis itu dalam bahasa Inggris kan? Iya dong, saya mau bikin iklan buat Natalan itu. Oh jadi di gereja kita ini bisa ngucapin selamat Natal juga ya? Bisa dong. Ini aja saya mau bikin sama keluarga saya. Oke, berarti Beta juga bisa ngucapin selamat Natal ini dalam bentuk bahasa Ambon. Bisa ya? Bisa dong. Buat saudara semua, Beta dan keluarga mengucapkan selamat kejadian Tete Manis memberkati. Bapak Ibu jemaat, jangan lupa pasang iklan ya. Terus. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Kami keluarga Dasmasela mengucapkan selamat menyambut Hari Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Shalom semua. Om, tante, opung, oma, kakak, adik, kita punya pengumuman nih. Pengumumannya adalah kita akan mengadakan lomba vokal grup Natal. Yuk ikuti lomba vokal grup Natal. Caranya gampang banget kok. Klik aja link pendaftaran yang ada di Instagram Geko Bekasi 1. Atau hubungi langsung majelis. Yuk, meriahkan Natal tahun ini dengan penuh pujian. Selamat mengikuti lomba. Teman-teman, kalian sudah pada beli baju baru belum? Baju baru? Buat apa emangnya? Ih, kan sebentar lagi kita mau Natalan. Kita Natalan dari YouTube. Oh iya juga ya, kita Natalannya di rumah aja. Aku jadi sedih deh. Sedih. Putri jangan sedih, walaupun kita Natalan di rumah aja, kita tetap mesti ada sukacita karena kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat. Seperti tema kita Natal tahun ini. Mereka akan menamakannya Immanuel.
Yang berarti Allah beserta dengan kita. Jadi nggak usah sedih, walaupun kita beribadah di rumah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Wah, makasih banyak ya teman-teman sudah mengingatkanku. Jangan lupa ya saksikan ibadah malam Natal Dan perayaan Natal tanggal 24 Desember. Jam 6 sore di YouTube GKU Kasih Satu.